Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Alhamdulillah banget ya teman-teman, kondisi badan saya sudah fit dan mudah-mudahan ya mulai hari ini saya akan konsisten dalam upload video, tidak seperti hari-hari kemarin ya. Dan hari-hari kemarin juga saya upload video itu sekedarnya tanpa tema yang jelas. Mudah-mudahan kedepannya selalu diberi kesehatan ya teman-teman, begitu juga kalian semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Untuk hari ini saya ada sedikit belanja dari produk Nestle ya teman-teman. Saya belanja sedikit aja karena memang untuk sales Nestle ini setiap minggu beliau datang, jadi saya itu ordernya tak perlu banyak karena nanti kalau habis juga minggu depannya datang lagi ya teman-teman. 12 mah enggak. Dan alhamdulillah hari ini sepertinya cuaca bagus banget ya, karena untuk hari ini itu keberangkatan haji untuk kloter yang ketiga. Ini kloter yang terakhir dan calon jemaah hajinya juga tidak terlalu banyak ya teman-teman. Cuacanya sangat mendukung banget, tidak seperti hari-hari sebelumnya karena memang 1 minggu yang lalu itu hujan terus ya teman-teman. Untuk video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai pengalaman saya dalam usaha warung sembako ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya share kali ini sedikit bermanfaat untuk kalian semuanya, apalagi teman-teman yang baru mau merintis usaha ini ya. Yang akan saya bahas kali ini yaitu apa aja yang kita butuhkan untuk membuka usaha warung sembako dengan modal kecil ya teman-teman. Karena usaha warung sembako ini tidak harus menggunakan modal besar. Jadi kalau kalian yang mempunyai modal kecil pastinya bisa banget ya membuka usaha warung sembako ini. Jadi yang akan saya bahas ini apa aja yang kita butuhkan dari awal sampai usaha warung sembako ini bisa berjalan. Yang pertama yang kita butuhkan dalam membuka usaha warung sembako yaitu modal. Dan untuk modal ini tergantung dari kalian ya, kalian mempunyai modal berapa aja bisa kalian gunakan untuk awal membuka usaha warung sembako ini ya teman-teman. Tidak harus sampai puluhan juta. Kalau kalian mempunyai modal hanya 500.000 juga bisa ya teman-teman. Tapi ingat, yang namanya modal pas-pasan ataupun modal kecil, kalian harus pintar-pintar memilih barang-barang apa aja yang akan kalian jual pertama kali agar modal yang kalian gunakan tersebut bisa berputar dan bisa menambahkan produk-produk lain ke depannya. Dan yang kedua yaitu niat dan konsistensi kalian dalam membuka usaha warung sembako. Di usaha warung sembako ini kalian harus mempunyai niat yang positif dalam membuka usaha ya. Kalau niat kalian sudah tidak jelas dan tujuannya kemana, maka usaha ini tidak akan berjalan ya teman-teman. Kalau niat kalian bagus, ingin usaha kalian berjalan lancar, otomatis kalian akan memikirkan jalan nanti kalau usaha kalian agak sepi ataupun yang lainnya, kalian pasti akan mencari jalan keluarnya. Tapi kalau niat kalian hanya untuk senang-senang ataupun untuk coba-coba aja, saya pastikan usaha kalian itu tidak akan bisa berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu tempat untuk membuka usaha kalian. Kalau modal kalian pas-pasan, otomatis kalian pergunakan tempat yang ada. Contohnya seperti halaman rumah kalian ya teman-teman. Namanya juga usahanya dengan modal yang pas-pasan, kalian pasti harus bisa memikirkan untuk tempat
membuka usaha warung sembako kalian. Kalau rumah kalian ada teras ataupun ruang tengah yang memang lumayan besar dan tidak terlalu dipergunakan oleh kalian, kalian bisa gunakan ruangan tersebut untuk membuka usaha warung sembako kalian. Tidak perlu tempatnya yang terlalu mewah, kalian pergunakan dan kalian bisa dekor sebisa kalian agar terlihat lebih menarik, agar pelanggan nantinya lebih nyaman belanja di tempat kalian. Kemudian yang keempat yang perlu kalian persiapkan yaitu perlengkapan dalam membuka usaha warung sembako. Yang namanya usaha warung sembako itu butuh perlengkapan ya, dari meja, lemari, etalase dan sebagainya. Tapi kalau kalian modalnya pas-pasan, hanya modal 500 atau modal 1 juta ataupun 2 juta, kalian harus bisa memastikan uang tersebut benar-benar kalian gunakan untuk kebutuhan membuka usaha ini. Kalian kalau tidak bisa membeli etalase karena modal kalian terlalu mepet, terlalu kecil, kalian bisa gunakan meja ataupun kalian bisa menggunakan tambang atau tali ataupun kayu, bisa juga bambu untuk menggantung produk-produk yang akan kalian gunakan. Jadi tidak harus kalian menggunakan rak yang mahal ataupun etalase yang mahal ya teman-teman, karena sejatinya yang namanya rak untuk usaha warung sembako itu harganya lumayan mahal. Begitu juga dengan etalase ya teman-teman. Untuk etalase sendiri untuk harga second aja itu paling murah, minimal itu 1 juta ya. Kalau kalian mempunyai hoki yang bagus, kalian bisa seperti saya ya, bisa mendapatkan harga 500.000 etalase dengan ukuran sekitar 2 meteran ya teman-teman. Tapi yang namanya barang second pasti otomatis kita juga perlu untuk merenovnya lagi, otomatis membutuhkan biaya lagi untuk merenov etalase tersebut. Jadi kalau kalian modalnya mepet kecil, kalian gunakan barang-barang yang ada aja di rumah, asalkan produk kalian itu bisa tersusun rapi dan bisa terlihat oleh pembeli. Dan yang perlu kalian siapkan lagi untuk poin yang ini kalian yaitu menyiapkan ataupun membeli barang-barang yang akan kalian jual. Di poin ini kalian harus benar-benar perhatikan ya teman-teman. Kalian harus tahu penduduk sekitar itu membutuhkan produk apa aja. Jadi modal kalian itu tidak terbuang sia-sia ya teman-teman. Dengan modal 500.000, kalian harus pastikan semua produk yang kalian beli itu memang benar-benar produk yang laris di pasaran dan memang penduduk sekitar butuhkan. Jangan kalian belikan barang-barang yang memang sekiranya mungkin akan lama lakunya, itu akan mengakibatkan modal kalian yang pas-pasan itu tidak bisa berputar semestinya. Dan saran saya, kalau modal kalian pas-pasan sekitar 500.000, barang apa aja sih yang perlu kalian beli? Ini menurut pengalaman saya ya. Yang pertama, kalian itu harus bisa membeli minyak. Tidak perlu minyak kemasan, coba dulu minyak curah ya. Entah beli berapa kilo, pokoknya kalian harus ada. Dan biasanya kalau di perumahan-perumahan atau di perkampungan kecil, mereka hanya membutuhkan minyak yang ukuran 1/4 dan 1/2 kilo ya teman-teman. Tidak perlu banyak, kalian cukup beli entah 3 kilo ataupun 2 kilo. Nanti kalau habis kalian bisa beli lagi. Kemudian produk selanjutnya telur. Telur ini sangat penting banget ya teman-teman. Kalian bisa beli 5 kilo dulu ataupun 1 papan terlebih dahulu. Dan selanjutnya garam, micin, masako, roiko, dan tepung. Tepung juga penting banget ya teman-teman. Tidak perlu kalian beli banyak-banyak, kalian beli secukupnya aja terlebih dahulu. Jadi nanti kalau habis kalian bisa menambahkan lagi. Kemudian persabunan. Untuk persabunan biasanya kalau perkampungan itu tidak memilih yang mahal-mahal ya teman-teman.
kalian cukup beli sabun-sabun yang murah seperti sabun colek, kemudian rinso yang 1000-an ataupun yang gopean, terus kemudian pewangi, itu juga perlu ya teman-teman, kalian harus siapkan. Kemudian seperti spon juga penting ya, karena biasanya penduduk sekitar juga sering banget nanyain spon cuci piring, baik itu yang besi ataupun yang busanya. Kalian tidak perlu beli banyak, beli secukupnya saja ya teman-teman. Kemudian produk selanjutnya yaitu Indomie ataupun mie instan. Kalian bisa beli 5 bungkus terlebih dahulu. Setiap itemnya kalian sesuaikan aja dengan modal kalian ya teman-teman. Kemudian kalian juga wajib beli jajanan. Jajanan ini wajib banget ya teman-teman untuk penglaris ataupun penarik peminat pembeli ya teman-teman. Karena biasanya mereka itu belanja membawa anak-anak, dan biasanya anak-anak itu suka banget dengan jajanan. Kalian harus persiapan juga untuk jajanan-jajanan ini. Kemudian minuman gelas ya, minuman gelas ini juga penting. Satu dus itu biasanya harga 20 sampai 21.000 ya teman-teman. Kalau kalian beli di Kulakan mungkin bisa lebih murah lagi. Yang biasa dijual dengan harga 1000-an ya teman-teman, itu laris manis banget. Untuk pemula wajib banget ya mengadakan sekitar 1 atau 2 dus. Dan selanjutnya, apabila modal kalian masih ada sisa, kalian bisa menambahkan produk rokok ya. Kalau untuk rokok ini sebenarnya modalnya cukup besar, jadi kalian harus perhatikan. Kalau produk-produk sebelumnya sudah kalian beli dan kalian ada sisa dari modal kalian, kalian bisa membelikan rokok ini. Dan kalian wajib banget membeli rokok yang memang laku ya teman-teman. Contohnya seperti Jarum Coklat, Garpit, Magnum, Samsu, dan Sampurna Mil. Tidak perlu beli banyak-banyak ya teman-teman, beli 1 bungkus terlebih dahulu aja. Dan kalian bisa jual ecer terlebih dahulu untuk memancing pembeli ya, karena biasanya memang kalau perkampungan itu butuh banget ya. Dan kalian juga bisa menambahkan seperti bako ataupun kertasnya juga ya, karena di perkampungan juga masih banyak orang tua yang mencari bako ya daripada rokok-rokok yang model-model sekarang ya teman-teman. Itulah ya teman-teman pengalaman saya dalam membuka usaha warung sembako, langkah-langkah yang saya terapkan di usaha saya sampai sekarang ya teman-teman. Jadi kalau kalian mempunyai modal yang kecil, kalian jangan takut, jangan malu untuk memulai. Yang namanya usaha itu wajib banget memulai terlebih dahulu, baru kalian jalankan dan kalian tekuni dalam menjalankan usaha tersebut ya teman-teman. Karena usaha warung sembako ini tidak harus dengan modal besar ya, modal kecil pun kalian bisa, asalkan kalian telaten dalam mengelolanya. Sekian sedikit info dari saya teman-teman mengenai pengalaman saya dalam usaha warung sembako. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat ya untuk kalian semuanya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 24.500, dia punya teteh. 500. 20 sampai 5.000 kan. Oh, dijepit. Aja. Udah pegangin. Ya, pegang masing-masing. Yo. Makasih. Kalian harus salapan ya. Enggak. Jam 11.